Halo sobat semua, ini adalah video pertama gua di channel YouTube gua. Di channel YP Film ini gua akan memberikan rekomendasi film-film terbaik untuk lo semua. Please support dari lo semua dengan subscribe channel ini supaya gua terus semangat sharing dan berbagi dengan lo semua. Sekarang gua akan memberikan 8 film tentang hacker terbaik menurut gua. Kamera, roll, action. Black Hat. Film ini menceritakan seseorang yang bernama Nicholas yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Nicholas merupakan tahanan penjara yang kemudian ditawari kerjasama dengan agen rahasia Amerika Serikat. Tugasnya adalah menemukan jaringan kriminal dunia maya dan menangkap para penjahatnya. Awalnya para penjahat tersebut mencoba menyerang reaktor nuklir di Tiongkok, sehingga Nicholas diminta kerjasama dengan agen rahasia Tiongkok yang ternyata adalah temannya sendiri yang bernama Cheng. Dari sinilah petualangan Nicholas dimulai bersama Cheng. Mereka melacak dan melakukan perburuan di beberapa negara yang diduga menjadi tempat bersembunyinya para penjahat. Film Black Hat ini juga mengangkat kota Jakarta sebagai tempat berkumpulnya para penjahat. IT. Film IT menceritakan tentang seseorang pria bernama Mike yang diperankan oleh Pierce Brosnan. Mike memiliki semua yang diinginkan oleh orang-orang, mulai dari keluarga yang harmonis dan sebuah rumah super mewah yang berteknologi tinggi. Sebuah keluarga yang sempurna dengan kekayaan yang luar biasa. Bisnis yang ia pimpin adalah bisnis penyewaan pesawat. Hingga suatu ketika ia terlibat masalah karena hubungannya dengan Ed Porter, konsultan IT yang ia pekerjakannya memburuk. Ed Porter mulai menyerang menggunakan kemampuan teknologinya untuk mengintai anak perempuan Mike dan membahayakan istrinya, bahkan mengancam hidup Mike sendiri. Antitrust. Film ini dirilis tahun 2001 silam. Film tentang hacker ini menceritakan perusahaan yang sangat berambisi menguasai dunia lewat teknologi. Untuk mewujudkan ambisinya, perusahaan ini mencoba merekrut beberapa programmer handal dengan imbalan uang yang berlimpah. Sampai akhirnya 3 orang programmer bergabung dalam perusahaan tersebut. Gary, Milo, dan Teddy bekerja sama dalam satu perusahaan. Suatu ketika, Teddy meninggal karena dibunuh dan membuat Milo curiga terhadap Gary. Sampai akhirnya, kecurigaan Milo bertambah kuat setelah Gary menunjukkan sebuah kode yang persis dengan kode milik Teddy. Dari sinilah cerita dimulai, di mana Milo mulai menyelidiki perusahaan itu yang diduga terlibat dalam kematian Teddy. The Fifth Estate. Film ini bercerita tentang Julian, seorang pendiri WikiLeaks. Situs WikiLeaks ini sering membuat heboh dunia dengan membuka data dan informasi penting yang merupakan informasi rahasia dari Amerika Serikat. WikiLeaks membongkar dan mengupload di internet yang dapat diakses oleh siapapun. Karena situs dari Julian ini, banyak bank yang mengalami kebangkrutan. Informasi rahasia yang tersebar ini membuat situs Julian menjadi terkenal dan membuat banyak pihak kesal dengan keberadaannya karena rahasia mereka harus bocor secara bebas ke publik. Berbagai tekanan pun dihadapi Julian karena informasi rahasia yang ia ungkap berpengaruh terhadap kondisi pada beberapa negara. Julian mulai menjadi buronan yang paling dicari oleh Amerika Serikat. Meski begitu, ia tetap idealis terus melakukan hacking alias meretas data. Hacker. Film ini menceritakan seorang hacker yang bernama Alex. Alex adalah seorang bocah imigran berasal dari Ukraina yang menetap di Kanada. Ibunya mendapat sebuah pekerjaan di bank di Kanada. Alex yang masih kecil suka sekali menghabiskan waktu di depan komputer dan mempelajari teknik hacking.
Ketika Alex sudah dewasa, ia terjun ke dunia hitam internet dengan mencuri kartu kredit orang lain. Kemudian ia membelajarkannya untuk membantu ibunya yang sudah tidak lagi bekerja di bank. Pada saat itu, Alex ingin bertemu dengan pimpinan dark web yakni Z. Lalu Alex melakukan aksi demi mendapatkan perhatian untuk bertemu dengan Z. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Z dan bekerja sama untuk meretas sebuah bank di Kanada. Untraceable. Film ini mengisahkan tentang seorang agen FBI bernama Jennifer yang bertugas membongkar kejahatan hacking lewat internet yang seringkali merepotkan polisi dalam pengusutannya. Suatu malam, Jennifer mendapat situs killwithme.com yang diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal. Situs itu berisi sebuah video streaming yang memperlihatkan proses kematian kucing. Keesokan harinya, saat Jennifer memakai situs itu lagi, ternyata menampilkan korban baru. Dan kali ini korbannya bukan lagi binatang, melainkan manusia. Pemilik situs menempatkan korban pada alat jebakan yang dapat membunuh korban secara perlahan-lahan. Semakin banyak orang yang mengakses, maka semakin cepat pula korban meninggal. Masalah yang ia hadapi adalah korban semakin bermunculan, dan situs tersebut tidaklah mudah untuk dilacak. Walaupun sudah diblok, tapi situs itu selalu muncul dengan alamat yang berbeda-beda. Swordfish. Film ini dirilis pada tahun 2001 silam yang dibintangi oleh Hugh Jackman yang berperan sebagai seorang hacker bernama Stanley. Stanley yang memiliki kemampuan hacking hebat dan dia membobol sebuah sistem pemerintahan yang membuatnya harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Setelah kejadian tersebut, keadaan semakin memburuk di mana dia harus bercerai dengan istrinya. Di saat Stanley yang sedang galau, datanglah seorang wanita mengajaknya bekerja sama dengan bosnya yang diperankan oleh John Travolta. Kemudian ia diminta membobol sebuah sistem pemerintahan dalam waktu 1 menit. Dan Stanley pun berhasil membobolnya. Melihat kemampuan Stanley, bos itu pun memanfaatkan kemampuan Stanley untuk kepentingan pribadinya. Who Am I? Film ini mengisahkan seorang pemuda yang bernama Benjamin yang merupakan seorang ahli komputer. Karena keseriusannya mempelajari komputer membuatnya ia sering dibully dan tidak memiliki teman. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Max yang juga mengidolakan hacker yang sama, yaitu Mr. X. Setelah itu Max mengajaknya bertemu dengan teman-teman lainnya. Benjamin diminta membuktikan kemampuannya dengan mematikan seluruh lampu yang ada di perumahan. Hingga akhirnya mereka membentuk tim hacker yang bernama Clay. Dari semua aksi mereka, Clay masih belum diakui kehebatannya oleh dunia. Karena itulah mereka berniat meretas sistem pemerintahan yang lebih besar. Dan karena aksi mereka itulah yang membuat mereka menjadi buronan Interpol. Itulah beberapa film terbaik tentang hacker yang udah gue share ke kalian. Kalau kalian punya rekomendasi film hacker lainnya, tolong dong tulis di kolom komentar. Terima kasih sobat semuanya. Watch, repeat. Konsep survival dalam sebuah film biasanya bercerita tentang seseorang yang terjebak di suatu tempat dan berusaha memanfaatkan alat di sekitarnya untuk bertahan hidup. Halo sobat, kembali lagi di channel YP Films. Sesuai judulnya, YP Films akan merekomendasi tentang film dengan tema survival atau bertahan hidup. Please support gue dengan subscribe channel gue. Langsung saja, inilah 10 film terbaik tentang survival. Kamera, roll, and action. Sanctum.
Film yang disutradari oleh Alistair Grierson ini merupakan film yang diambil dari kisah nyata di Papua New Guinea. Film ini mengisahkan tentang penjelajah goa dalam tanah yang terjebak tanpa sumber daya yang memadai. Kelebihan film ini adalah bagaimana film ini memanfaatkan teknologi 3 dimensi yang diperkenalkan pada sekitar tahun tersebut. Setting lokasi gua bawah tanah yang gelap dan sempit digambarkan dalam 3D yang membuat kita ikut merasakan kengeriannya. Meski sebagian penonton berpendapat kalau karakter dirasa kurang, namun ketegangan tim penjelajah tersebut disampaikan dengan baik dalam film ini. Jungle. Aktor ternama Daniel Radcliffe hadir sebagai peran utama dalam film survival berjudul Jungle ini. Seperti judulnya, film ini mengambil keseluruhan ceritanya dengan set lokasi di hutan belantara. Daniel Radcliffe berperan sebagai Yoshi yang sedang berpetualang di suatu hutan di Bolivia. Semua hal menjadi buruk saat ia dan teman-temannya terjebak di dalam hutan tanpa adanya bantuan. Meski menegangkan, film Jungle akan membuat kalian terkesima dengan pemandangan hutan yang ada. Berkat sinematografi yang apik, film Jungle berhasil menunjukkan kengerian sekaligus keindahan misterius hutan belantara. Film ini disutradari oleh Greg McLean. The Grey. Siapa yang tidak kenal aktor Liam Neeson? Aktor film action yang terkenal dalam film-film kerennya seperti The Commuter dan Taken ini harus berurusan dengan alam bebas dalam film The Grey. Setelah pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan, Liam yang berkarakter sebagai John Otway dan kawan-kawannya harus bertahan hidup di pegunungan Alaska yang sangat dingin. Hal ini diperparah dengan kawanan serigala liar yang siap memangsa mereka setiap saat. Unsur-unsur cerita yang kuat ini dimanfaatkan dengan baik oleh sutradara sekaligus penulis Joe Carnahan. Di sepanjang film, The Grey memiliki atmosfer yang mencekam dan kelam, terutama dari keputusan para tokoh utama. Hal ini yang menjadikan The Grey tidak hanya film survival biasa. All is Lost. Aktor Robert Redford berperan sebagai karakter tanpa nama dalam film survival yang berjudul All is Lost ini. Film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang lelaki di tengah laut dan bagaimana ia mengatasi bahaya yang mengancamnya. Film yang bertempo lambat ini mungkin tidak membuat kalian merasa tegang, namun kalian akan berfokus pada karakter utama dan alasannya berpetualang di tengah laut. Penceritaannya yang tersirat membuat film ini cukup istimewa dari yang lain. Namun kalian pasti akan dibuat bingung jika tidak mengerti inti ceritanya. Buried. Rodrigo Cortés merupakan sutradara dari film bertahan hidup yang satu ini. Buried sendiri merupakan cerita tentang seorang supir truk yang bekerja di Irak dan terjebak di dalam peti mati. Setting tempat yang minimalis tidak membuat film ini kehabisan ide. Selama 95 menit, kalian akan menyaksikan perjuangan Paul Conroy yang diperankan oleh Ryan Reynolds untuk selamat dari peti mati tersebut. Banyak momen yang membuat Paul nyaris keluar dari peti mati itu, dan momen-momen seperti inilah yang membuat kalian jadi gemas dan penasaran mengetahui ending dari cerita yang sangat menyeramkan ini. The Road. Film yang diadaptasi dari novel ini mengambil latar di masa setelah kiamat. Film ini berfokus tentang petualangan seorang ayah dan anaknya untuk mencari tempat yang lebih baik untuk mereka tinggal. Hal menarik untuk diamati dalam film ini adalah sinematografinya. Atmosfer yang disajikan dengan warna yang suram dan diambil dari sudut pandang yang pelan sehingga kalian dapat merasakan apa yang terjadi sesungguhnya. Akting Viggo Mortensen sebagai sang ayah juga layak diacungi jempol. Selama 111 menit, ayah dan anak ini tidak hanya bertahan hidup dari pasokan makanan yang terbatas, namun juga dari ancaman orang lain di sekitar mereka. The Way Back merupakan film perjuangan tentang tahanan Siberia yang berusaha menempuh kebebasan mereka di India. Jauhnya perjalanan dalam film ini benar-benar digambarkan dengan sinematografi yang begitu apik.
Pemandangan dari berbagai negara seperti Rusia, Mongolia, maupun India digambarkan dengan sangat luas, sehingga kita ikut merasakan hebatnya perjalanan yang mereka tempuh. Colin Farrell sebagai aktor utama dan kawan-kawannya juga akan membuat kalian terkesima dengan perjuangan bertahan hidup mereka melawan iklim yang kejam serta persediaan makanan yang minim. Film ini disutradarai oleh Peter Weir dan direkomendasikan bagi kalian pecinta film perjalanan sekaligus film survival. 127 Hours. Berpetualang di alam memang menyenangkan, namun apa jadinya ketika sebuah kecelakaan terjadi dan kita terjebak di antara dua tebing batu? Hal inilah yang dialami oleh seorang Aaron Ralston dalam film 127 Hours. Film yang disutradarai oleh Danny Boyle ini berdasarkan kisah nyata. Selama 127 jam atau sekitar 5 harian, Aaron harus bertahan hidup dengan bahan makanan yang sedikit. Selama ia terjebak, akan ada adegan flashback yang disisipkan agar kalian dapat mengetahui lebih dalam dengan karakter Aaron ini. Selain itu, ending yang cukup menegangkan dijamin akan memuaskan kalian bagi kalian yang menonton 127 Hours untuk pertama kalinya. Castaway merupakan film besutan sutradara Robert Zemeckis. Film ini mengambil cerita di pulau antah berantah di mana seorang manajer jasa pengiriman barang terdampar di sana sendirian. Film yang diperankan oleh Tom Hanks ini memiliki durasi yang cukup panjang. Namun adegan demi adegan yang disajikan tidak akan membuat kalian bosan. Kalian akan disuguhkan oleh upaya si tokoh utama untuk bertahan hidup dengan berburu ikan di laut dan bahkan membuat teman khayalannya sendiri yang bernama Wilson. Kualitas akting Tom Hanks di sini juga tidak dapat diragukan, sehingga dapat dibilang bahwa ini adalah salah satu film terbaiknya. Life of Pi. Film yang disutradari oleh Ang Lee dan menampilkan Suraj Sharma sebagai aktor utama, yaitu sebagai Pi. Life of Pi merupakan film yang sangat menarik. Film ini menampilkan dua jalan cerita, yaitu saat tokoh utama terjebak di perahu bersama seekor harimau dan setelah ia selamat dan menjalani hidup sebagai warga biasa. Salah satu yang menarik adalah pada karakter Pi, yaitu bagaimana filosofi hidupnya yang unik setelah ia terdampar di tengah samudera. Animasi yang ditampilkan di film ini akan membuat kalian terpukau dan jalan ceritanya yang sangat menarik akan berkesan bagi kalian setelah menontonnya. Itulah 10 list film tentang survival atau bertahan hidup yang bisa lo tonton. Mungkin ada beberapa film lainnya yang tidak diulas, jadi silahkan lo tulis di kolom komentar supaya sobat-sobat semuanya bisa tonton. Tetap nantikan rekomendasi film-film keren lainnya di channel ini. Thank you so much. Watch, repeat. Halo sobat, selamat datang kembali di channel YP Films. Malam ini enaknya kira-kira ngapain ya? Ya nonton film horor. Dan gue saranin lo jangan nonton sendirian ya, kecuali lo mau nyali. Sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan klik subscribe. Well, kali ini gue mau kasih rekomendasi tentang 7 film horor original Netflix tahun 2020 yang bisa lo tonton malam ini. Kamera, roll, action. Nobody sleeps in the woods tonight. Di zaman yang serba canggih ini, handphone memegang peranan penting untuk banyak orang, termasuk Zosia dan teman-temannya. Film yang satu ini adalah film asal Polandia yang menyajikan horor dengan nuansa berbeda. Di sepanjang film, kalian bakal menyaksikan perjuangan sekelompok remaja yang berkemah di sebuah hutan. Karena jauh dari teknologi, tentu saja mereka merasa bosan. Tapi rasa bosan tersebut justru berubah jadi kengerian ketika mereka diteror oleh sesosok yang tak dikenal.
Dan akhirnya mereka pun harus berjuang di malam yang dipenuhi oleh teror yang mengancam mereka. Kadaver. Bencana nuklir adalah salah satu bencana yang tidak diinginkan. Namun sayangnya hal inilah yang harus dialami oleh Leonara dan juga keluarganya. Dalam film yang satu ini, kita bakal menyaksikan keluarga Leonara yang tiba-tiba mendapatkan undangan dari sebuah hotel di kota mereka. Awalnya hanya merupakan acara makan malam biasa, namun justru malah berujung mengerikan setelah sang pemilik hotel memberikan aturan baru untuk Leonara dan juga tamu lainnya. Di acara tersebut banyak orang yang tiba-tiba hilang dan Leonara pun harus bertahan hidup sambil memecahkan misteri yang terjadi. Hubie Halloween. Film ini termasuk dalam genre horor komedi. Film yang satu ini menampilkan salah satu aktor komedi legendaris, yaitu Adam Sandler. Hubie Halloween adalah film Adam Sandler yang hanya tayang di Netflix. Dan kalian akan menyaksikan akting Adam sebagai Hubie Du Bois. Hubie ini merupakan seorang karyawan toko souvenir yang biasa-biasa saja. Sampai di hari Halloween, Hubie mendapat tugas untuk mengawasi Richie Hartman, yaitu napi yang baru saja kabur dari rumah sakit jiwa. Meski tidak begitu seram, tapi nuansa Halloween di film misteri ini cukup kuat. Vampires vs The Bronx. Film arahan Osmani Rodriguez ini bergenre horor komedi. Berbeda dari film kebanyakan yang bertema rumah hantu, film ini justru memiliki set lokasi yang luas. Film ini mengambil latar di Bronx, yaitu suatu daerah di New York yang terkenal dengan kemiskinannya. Awalnya kalian akan menyaksikan kisah sekelompok remaja yaitu Miguel, Bobby, dan juga Louis. Mereka bertiga sedang berusaha menyelamatkan toko milik Tony. Di tengah upaya ketiga remaja ini, ternyata ada sekumpulan vampir yang ingin menjajah Bronx. Banyak hal-hal konyol yang terjadi di sepanjang film, jadi film ini memang tidak terlalu menakutkan. The Babysitter Killer Queen. Supaya kalian lebih paham dengan ceritanya, gue sarankan untuk menonton sequel pertamanya dulu. Film ini menceritakan tentang Bee, yaitu seorang babysitter yang ternyata terlibat dalam sebuah sekte sesat. Cole berhasil selamat dari ancaman Bee dan sekte sesatnya, namun hidupnya masih di dalam pengaruh buruk. Di masa SMA-nya, tidak ada orang yang benar-benar percaya bahwa Cole dikejar oleh sekte sesat, terkecuali temannya yaitu Phoebe. Mereka berdua pun di bawah ancaman setelah anggota dalam sekte sesat tersebut berusaha membunuh mereka dengan cara-cara yang aneh. Kalau kalian suka film horor dengan premis yang cukup nyeleneh, maka film ini cocok untuk kalian. Don't Listen. Kalian pasti tahu dong film Quiet Place, di mana para tokohnya tidak boleh bikin suara sedikit pun kalau tidak mau dibunuh oleh sesosok makhluk. Nah, di film yang satu ini justru sebaliknya. Kalian bakal melihat tokoh yang tidak sengaja mendengar hal aneh dari rekaman anaknya. Film yang satu ini hadir dari negara Spanyol. Cerita Don't Listen sendiri berpusat pada satu keluarga yang mengalami kemalangan. Eric, anak dari Daniel dan Sarah, tiba-tiba meninggal karena tenggelam. Eric yang dulunya memiliki kemampuan mendengar suara roh ini justru hadir kembali dalam bentuk rekaman suara. Hal ini disadari oleh Daniel, sehingga di dalam film ini kita akan merasakan sensasi ikut terlibat dalam film horor yang penuh misteri. His House. Film ini mengambil latar di Afrika, yaitu di negara Sudan. His House adalah film arahan Remy Wikis yang dijamin bakal memberikan pengalaman berbeda untuk kalian. Tokoh utama dalam His House sendiri adalah Bolt dan juga Rial, yaitu sepasang suami istri yang sedang bertahan hidup sebagai pengungsi. Dari awal film, kalian akan menyaksikan usaha Bolt, Rial, dan anak mereka yang bernama Nyagap untuk kabur dari negara asal mereka, yaitu Sudan.
Setelah berhasil selamat dan sampai di Inggris, ternyata keluarga ini harus menghadapi cobaan yang lebih besar. Ternyata rumah yang mereka tempati di Inggris ini adalah rumah yang dikuasai oleh roh-roh penyihir. Dengan premis yang cukup unik, dijamin This House bakal bikin kamu merinding. Sekarang lo tinggal pilih mau nonton film yang mana duluan. Kira-kira film horor apa sih yang paling bikin lo merinding? Share dong di kolom komentar. Sampai jumpa di video YP Films lainnya. Thank you so much. Watch, repeat. Halo sobat, selamat datang kembali di channel YP Films. Kali ini gue akan membahas tentang film terbaik bertema bencana alam. Film yang banyak menampilkan adegan menegangkan dan mencekam. Film bertema bencana alam juga biasanya gabungan dari beberapa genre seperti action, drama, hingga thriller. Film bencana alam sering disebut dengan film disaster. Sebelum kita mulai, please subscribe channel YP Films ini. Langsung aja, inilah 10 film terbaik dengan tema bencana alam. Kamera, roll, and action. Pompeii. Film ini merupakan film petualangan yang berkisah tentang meletusnya gunung Vesuvius yang menghancurkan kota Romawi kuno, khususnya kota Pompeii. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 79 Masehi yang bercerita tentang seorang budak yang menjalin cinta dengan putri raja. Namun perjalanan cinta mereka mengalami rintangan yang berat, bukan saja karena hanya perbedaan kasta dan status, tetapi juga adanya bencana yang sangat dahsyat saat itu. Gunung Vesuvius meletus dengan kekuatan 40 bom nuklir selama 2 hari hingga menghancur leburkan kota Pompeii dan membuatnya terkubur abu setinggi 4-5 meter. Film ini tayang pada tahun 2014. Poseidon. Film yang tayang pada tahun 2006 ini bercerita tentang bencana alam yang berada di lautan lepas, tepatnya di Samudra Atlantik. Film ini mengisahkan tentang sebuah kapal yang bernama Poseidon, sebuah kapal besar sekaligus canggih yang mampu menampung banyak penumpang. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa kapal sebesar dan secanggih tersebut akan mengalami sebuah kecelakaan ketika sedang berada di laut. Ketika kapal Poseidon berada di Samudra Atlantik, tiba-tiba karena cuaca yang buruk, kapal ini diterjang oleh ombak ganas yang membuat kapal tersebut menjadi terbalik. Film ini juga bisa dibilang sebagai film survival, karena dalam film ini juga menceritakan sebagian penumpang yang berusaha menyelamatkan diri dari kapal yang telah terbalik dan semakin tenggelam. Into the Storm. Film yang diproduksi oleh Warner Bros. Ini menceritakan tentang badai tornado terbesar yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Into the Storm menceritakan tentang sebuah kota Silverstone yang rusak parah akibat bencana badai tornado. Film ini sangatlah menegangkan dan juga dengan menonton film ini kalian bisa mengetahui bagaimana kehebatan angin tornado yang dapat merusak dan menghancurkan setiap benda yang dilewatinya. 2012. Film 2012 ini adalah film yang tayang pada tahun 2009, dan film ini juga merupakan film yang sempat fenomenal pada masa itu. Film ini diangkat dari isu yang pada saat itu banyak beredar bahwa ramalan tentang terjadinya kiamat terjadi pada tahun 2012. Film 2012 bercerita tentang seluruh penduduk bumi yang tidak menyadari bahwa planet ini memiliki waktu kiamat yang akan segera tiba. Bentuk kiamat yang mereka hadapi adalah bencana alam yang sangat dahsyat dan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ilmuwan asal Amerika yang bernama Dr. Adrian telah memperingatkan akan datangnya bencana tersebut, hingga para pemimpin dunia memulai persiapan rahasia untuk menyelamatkan kelangsungan hidup manusia di bumi.
San Andreas. Film ini merupakan sebuah film drama thriller yang disutradari oleh Brad Peyton pada tahun 2015. San Andreas merupakan film tentang bencana alam gempa yang terjadi di kota San Francisco. Film ini menceritakan tentang seorang pilot helikopter dari pemadam kebakaran yang bernama Ray, dan Ray ini diperankan oleh Dwayne Johnson alias The Rock. Bencana gempa bumi ini terjadi di California dengan kekuatan gempa yang sangat besar, yakni mencapai 9 skala Richter. Ray bersama mantan istrinya mencoba melakukan perjalanan ke San Francisco untuk menyelamatkan putrinya tercinta yang bernama Blake. Banyak halangan dan rintangan yang harus Ray hadapi bersama mantan istrinya untuk bisa sampai dan menjemput anaknya. Twister. Film yang tayang tahun 1996 ini menceritakan tentang bencana angin tornado yang sudah terkenal bahaya dan ganas. Film ini mengisahkan tentang tim pemburu badai yang mencoba mengumpulkan data dan meneliti tentang kejadian alam seperti tornado. Dalam waktu yang bersamaan, mereka bersaing dengan tim pemburu badai lain yang didanai oleh pemerintah. Film tema bencana alam ini juga memiliki genre drama. Ada cerita yang mengisahkan sepasang suami istri yang hampir bercerai dan mereka kembali bersatu karena adanya bencana alam angin tornado tersebut. The Perfect Storm. Film ini menceritakan tentang bencana badai yang terjadi di lautan lepas dan tayang pada tahun 2000. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang beberapa nelayan pencari ikan yang berlayar mengarungi lautan untuk mendapat tangkapan ikan. Namun, ketika mereka sudah mendapatkan banyak tangkapan ikan, tiba-tiba di tengah lautan mesin pendingin yang berada di kapal mereka mati. Sampai akhirnya mereka mau tidak mau harus bergegas kembali ke pelabuhan walau harus menerjang badai besar dan berbahaya. The Day After Tomorrow. Film ini merupakan film yang bergenre fiksi ilmiah dan tayang pada tahun 2004. Film The Day After Tomorrow menceritakan tentang seorang ahli iklim dan cuaca yang bernama Jack Hall. Jack menemukan teori bahwa bumi sebentar lagi akan mengalami bencana dahsyat akibat pemanasan global. Namun ketika teori Jack disampaikan pada konferensi PBB, teori tersebut dianggap hanya lelucon belaka dan tidak bisa dibuktikan. Tidak ada satupun yang percaya dengan teori tersebut. Sampai suatu ketika akhirnya teori tersebut menjadi kenyataan. Cuaca menjadi sangat dingin dan terjadilah badai salju yang sangat ekstrim. Cuaca tersebut semakin hari semakin memburuk, hingga menjadikan benda yang berada di luar menjadi es karena semakin dinginnya cuaca tersebut. Film ini juga diangkat dari isu yang tengah populer, yaitu tentang pemanasan global yang bisa mengakibatkan kerusakan bumi secara perlahan. The Wave. Film The Wave merupakan film bergenre action, drama, dan thriller. Ini berasal dari Norwegia yang tayang di layar lebar pada tahun 2016. The Wave bercerita tentang sebuah bencana mematikan yang dialami oleh seorang Christian, seorang ahli geologi yang tinggal di desa kecil yang bernama Geiranger. Gelombang air pasang atau ombak dengan ketinggian lebih dari 80 meter telah menerjang apapun yang dilaluinya dan akan segera tiba di desa Geiranger tersebut. Christian harus berjuang menyelamatkan istrinya serta kedua anaknya yang terpisah ketika terjadi bencana alam. Film The Wave terpilih dan masuk seleksi film bahasa asing terbaik di ajang Academy Awards. The Impossible. Film ini merupakan film tentang bencana tsunami yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada Desember 2004 silam. Bencana ini merupakan bencana tsunami terbesar yang mengguncang negara-negara di Lautan Hindia, termasuk Indonesia. Dan bencana ini telah menewaskan lebih dari 230.000 orang. Film The Impossible menceritakan tentang sebuah keluarga yang sedang merayakan liburan Natal di pantai yang berada di Thailand. Namun ketika mereka sedang
Asyik bermain dan bersantai di kolam renang, air laut tiba-tiba meluap dan memporak-porandakan seluruh bangunan yang berada di dekat pantai, termasuk hotel yang mereka tinggali. Cerita yang disajikan dalam film ini sangatlah dramatis dan terlihat sangat realistis. Film ini merupakan film yang sukses dan mendapat banyak penghargaan. Nah, itulah beberapa film terbaik dengan tema bencana alam. Menurut kalian film bencana alam mana yang paling keren? Tolong tulis dong di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk selalu nonton rekomendasi film dari YP Films. Dan jangan lupa juga untuk like videonya. Terima kasih. Dan watch, repeat. Film komedi dewasa tidaklah layak ditonton bocil karena biasanya mengandung unsur-unsur pergaulan bebas. Halo sobat, selamat datang kembali di channel YP Films dan kita akan membahas tentang 10 film komedi dewasa terbaik pilihan gue. Sebelum menonton, mohon support dengan subscribe channel ini. Dan tidak usah panjang lebar, inilah 10 film komedi dewasa terbaik versi YP Films. Kamera, roll, and action. American Pie presents The Naked Mile. Film ini dirilis pada tahun 2006. Film yang berjudul American Pie presents The Naked Mile ini merupakan salah satu dari franchise American Pie. Cerita yang dihadirkan di sini cukup sederhana, yaitu bercerita tentang Eric Stifler yang diperankan oleh John White yang ingin pergi ke kampus sepupunya untuk ikut dalam pesta terbaik dalam hidup mereka. Layaknya film American lainnya, film ini akan menyajikan kalian tentang humor-humor dewasa yang cukup nakal seperti adegan vulgar dan lainnya. Film yang dirilis langsung ke dalam bentuk DVD ini merupakan tontonan ringan yang cocok sekali untuk kalian penggemar film genre komedi dewasa. Dirty Grandpa. Film Dirty Grandpa yang dirilis tahun 2016 ini bercerita tentang seorang kakek genit dan centil yang mengajak cucunya berpesta di berbagai kota sebelum dia menikah. Film yang dibintangi oleh Robert De Niro dan Zac Efron ini memiliki banyak sekali humor dewasa. Selama 1 jam 42 menit, kalian akan disajikan tingkah si genit kakek bersama cucunya dalam menggoda wanita. Selain itu, aksi gila mereka yang di luar batas ini dijamin akan mengocok perut kalian. Meski Dirty Grandpa bukan film komedi terbaik di dunia, tetapi komedi yang ada di film ini benar-benar akan membuat kalian sangat terhibur. Neighbors merupakan film komedi dewasa arahan sutradara Nicholas Stoller. Cerita pada film ini berkutat pada kedua tetangga yang saling bermusuhan karena mereka saling merasa terganggu satu sama lain. Selama 1 jam 37 menit, kita akan disajikan tingkah kekonyolan kedua tetangga yang berbeda sifat ini. Seth Rogen dan Zac Efron ini saling beradu akting memainkan seorang mahasiswa yang doyan pesta dan juga suami yang baru memiliki anak. Siasat kedua pria ini untuk mengerjai lawannya terkadang tidak layak ditonton, namun disitulah letak lucunya. Ada beberapa adegan vulgar yang dihadirkan, namun kelucuan dari Neighbors ini sebenarnya terletak di betapa absurdnya film ini. This is the End merupakan film yang diperankan oleh Seth Rogen, Jonah Hill, Emma Watson, dan banyak lainnya. Film komedi ini tayang pada tahun 2013. Secara keseluruhan, This is the End bercerita tentang kiamat yang terjadi di saat Seth dan kawan-kawan sedang menggelar pesta di rumah James Franco. Salah satu hal unik dari film ini adalah tokoh-tokoh yang ada, di mana mereka sebenarnya berperan sebagai diri mereka masing-masing, namun hanya diberi bumbu cerita.
Banyak tingkah konyol dan juga menjijikan dari mereka untuk bertahan hidup selama kiamat. Dan itulah yang membuat This Is The End dinobatkan sebagai film komedi dewasa yang begitu lucu. Knock Up merupakan film komedi dewasa yang disutradari oleh Judd Apatow. Film ini mengangkat tema yang cukup berat, yaitu soal kehamilan di luar nikah. Cerita pada film ini berpusat pada tokoh Ben Stone yang diperankan oleh aktor Seth Rogen. Ia harus bertanggung jawab setelah menghamili gadis yang ia tiduri sepulang dari suatu pesta. Meski humor dewasa yang hadir dalam film ini tidak begitu jorok, namun film ini tetap dapat dikatakan sebagai film yang lucu sekaligus memiliki pesan moral di dalamnya. Knock Up cocok sekali bagi kalian yang menyukai film humor dewasa yang tidak melulu soal pesta dan hura-hura. Mean Girls merupakan film komedi dewasa yang dirilis pada tahun 2004. Film ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama karangan Rosalind Wiseman. Mean Girls menceritakan tentang seorang gadis bernama Cady Heron yang diperankan oleh Lindsay Lohan. Ia baru saja diterima di geng anak-anak terkenal di SMA-nya. Di sepanjang film kalian mungkin tidak akan melihat terlalu banyak humor dewasa, namun masih cukup dewasa karena digambarkan dengan cara yang agak vulgar. Meski terkesan film ini untuk wanita, namun bukan berarti lelaki tidak bisa menikmati film yang satu ini. Old School merupakan film produksi dari studio DreamWorks arahan sutradara Todd Phillips yang dirilis pada tahun 2003. Sama seperti film komedi kebanyakan, film ini mengambil tema pesta di suatu kampus di Amerika Serikat. Perbedaan adalah di tokoh utamanya. Will Ferrell dan kawan-kawan di sini berperan sebagai alumni yang ingin bernostalgia masa muda mereka dengan cara menikmati berpesta. Usaha mereka untuk berpesta dengan meriah merupakan hal yang sangat lucu untuk ditonton. Kalian akan disajikan komedi dewasa seperti humor yang jorok maupun adegan minum minuman keras. Pokoknya, Old School merupakan film komedi dewasa yang wajib kalian tonton. Harold and Kumar Go to White Castle. Film yang satu ini dibintangi oleh John Cho dan Kal Penn yang syarat sekali akan obat-obatan terlarang. Cerita yang dihadirkan cukup sederhana. Demi mendapat burger di restoran cepat saji yang bernama White Castle, mereka harus melewati banyak tantangan yang menghadang. Yang membuat film ini lucu adalah bagaimana mereka mengalami halusinasi yang konyol-konyol. Di sepanjang film mereka menemukan hal yang membuat perjalanan mereka menjadi sulit, namun disitulah letak humornya. Film yang hadir pada tahun 2004 ini akan mengocok perut kalian dengan tingkah jenaka mereka. The 40 Years Old Virgin. Film yang dibintangi oleh Steve Carell ini dirilis pada tahun 2005. Sama seperti judulnya, film ini bercerita tentang seorang pria parubaya yang masih melajang. Humor dewasa yang ada dalam film ini berkutat pada usaha tokoh utama dalam menggait kekasih, namun terus gagal. Meski film ini terkesan meledek para jomblo, namun sebenarnya film ini memiliki pesan moral yang sangat baik tentang kesetiaan antar pasangan yang tidak melulu soal hubungan seksual. Dan itulah yang membuat film ini terasa begitu berkesan. Superbad. Film yang disutradari oleh Greg Mottola ini bercerita tentang dua siswa SMA yang berusaha membuat pesta namun hancur berantakan. Keunikan cerita dari film ini adalah bagaimana tokoh-tokoh dalam film ini bertingkah sok dewasa. Cara-cara usil mereka lakukan, seperti membeli minuman keras secara sembunyi-sembunyi maupun mengelabui polisi. Namun di samping itu, film yang dibintangi oleh Michael Cera dan Jonah Hill ini sebenarnya membawa pesan kepada penonton untuk menjadi diri sendiri. Humor yang lucu ditambah pesan moral yang bagus merupakan kekuatan dari film Superbad ini. Itulah pilihan film komedi dewasa versi YP Films.
Kalau ada film lain yang lebih lucu atau vulgar, tolong share di komen. Terima kasih telah menonton dan nantikan rekomendasi film selanjutnya. Watch, and repeat. Film psikopat adalah salah satu tema film horor dengan banyak adegan-adegan sadis. Jenis film ini lebih mengarah pada seseorang yang melakukan pembunuhan dan penyiksaan demi kesenangan semata. Halo sobat, selamat datang kembali di channel YP Films. Kali ini gue akan mengulas tentang 10 film psikopat terbaik dan juga terkejam. Jangan lupa terus dukung dengan subscribe channel ini. Kamera, roll, and action. The Human Centipede merupakan film asal Belanda yang menyajikan beberapa adegan kejam, sadis, dan juga sangat menjijikan. The Human Centipede bercerita tentang seorang psikopat yang memiliki kelainan jiwa yang sangat terobsesi dengan hewan berkaki 1000. Saking terobsesinya, ia melakukan eksperimen terhadap manusia sebagai kelinci percobaan. Film ini tayang pertama kali pada tahun 2009. Dan yang kedua tahun 2011, kemudian tahun 2015 menjadi sequel terakhir dari film ini. Film ini benar-benar menggambarkan seorang psikopat yang sangat sakit dan juga sangat menjijikan. House of Wax. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang seniman patung yang berubah menjadi psikopat karena semua karya ciptanya hancur dan terbakar habis. Cerita di film ini diawali dari beberapa remaja yang sedang liburan dan beristirahat. Mereka menemukan kejanggalan dan keanehan tentang salah satu museum yang di dalamnya banyak patung lilin. Museum tersebut bernama House of Wax. Museum patung ini bukan hanya berada di satu ruangan saja, namun semua warga kota yang ada di sana berubah menjadi patung dengan balutan lilin. Film ini merupakan film tentang psikopat yang tayang pada tahun 2005. Friday the 13th. Film ini menceritakan tentang psikopat yang tinggal di sekitar danau Crystal Lake. Seorang psikopat yang selalu mengenakan topeng serta membawa senjata tajam ini akan selalu memburu setiap orang yang datang dan berkemah di daerah sekitar danau tersebut. Film ini akan menceritakan tentang sekumpulan remaja yang sedang berlibur dan bersantai di dekat danau Crystal Lake. Mereka harus berjuang hidup dan menghindari buruan dari seorang psikopat untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Film ini tayang pada tahun 2009. Fat. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria yang mempunyai kepribadian introvert yang sangat menyukai seorang gadis. Berbagai cara dan usaha yang coba pria ini lakukan untuk mendapat perhatian gadis ini, namun kenyataannya pupus bertepuk sebelah tangan. Setelah ia mengetahui sang gadis menolak cintanya, ia kemudian menjadi terobsesi lalu menahan gadis tersebut di bawah penampungan hewan tempat di mana ia bekerja. Film ini tayang pada tahun 2016. Maniac. Film ini termasuk salah satu film yang ditunggu di tahun 2012. Film ini merupakan film remake dari film thriller berjudul sama yang pernah dirilis pada tahun 1980. Film ini akan mengisahkan tentang pembunuhan berantai yang sangat mengerikan. Bagaimana si pelaku yang mengalami gangguan jiwa ini menjalankan aksinya dan meneror korbannya. Seorang psikopat sadis yang terobsesi dengan rambut wanita ini akan selalu menjadikan setiap rambut korban wanitanya sebagai pajangan di setiap patung miliknya. Film ini tayang di tahun 2012. The Collector.
Seorang psikopat yang berada di dalam film biasanya mempunyai ciri khas tersendiri, dari mulai bertopeng hingga alat yang digunakan untuk mengakhiri hidup para korbannya. Di film ini, sang psikopat juga menggunakan topeng, namun di sini topeng yang digunakan tidak terlalu memberikan kesan mengerikan. Namun film ini mampu menebar berbagai ancaman yang siap mengancam nyawa korbannya dengan menjadikan rumah mangsanya dipenuhi dengan berbagai jebakan yang sangat mematikan. Film ini pertama tayang pada tahun 2009, sequel berikutnya di tahun 2012. Rumah Dara. Film ini merupakan film asal Indonesia yang saat itu menjadi salah satu film yang membawa angin segar bagi perfilman Indonesia, khususnya film horor. Film yang bertema pembunuhan berantai ini merupakan film yang cukup sukses dan bahkan sampai tayang di bioskop-bioskop luar negeri. Agar lebih diterima oleh pasar internasional, film ini juga memiliki judul Macabre. Film ini akan menceritakan tentang beberapa remaja yang singgah dan bermalam di sebuah rumah yang ternyata dihuni oleh para psikopat yang haus akan pembantaian. Film ini tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tahun 2009. Split. Film ini sedikit berbeda dari film psikopat kebanyakan. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria yang mempunyai kelainan dan gangguan kejiwaan. Seorang pria tersebut merupakan pria yang hidup dengan kepribadian ganda. Tidak tanggung-tanggung, pria ini mempunyai sekitar 23 kepribadian yang berbeda. Dari mulai anak kecil, perempuan, penjahat, serta karakter yang sadis. 3 orang remaja menjadi korban dari salah satu karakter jahat pria ini. 3 orang tersebut harus berusaha melepaskan diri dan kabur dari penculikan yang dilakukan oleh pria ini. Film ini tayang di seluruh bioskop dunia pada tahun 2016. Saw. Film Saw sendiri awal mulanya merupakan film yang ditayangkan pada tahun 2004. Film tersebut merupakan karya dari James Wan dan juga Leigh Whannell. Film ini bisa dikatakan unik dan berbeda dari film psikopat slasher lainnya yang memang berniat mengakhiri hidup korbannya. Dalam film Saw, justru John Kramer memberikan kesempatan hidup bagi setiap korbannya dengan mengikuti sebuah permainan yang mana harus memilih antara mengorbankan anggota tubuhnya atau memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Film ini sudah sampai 7 sequel dan sequel terakhir tayang pada tahun 2017. The Silence of the Lambs. Film ini merupakan film yang diangkat dari novel terkenal karya Thomas Harris. Film ini menceritakan tentang seorang calon FBI yang ditugaskan untuk mencari informasi dengan mewawancarai seorang psikopat sadis untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai. Seorang psikopat yang agen FBI hadapi ini bukan sembarang psikopat biasa. Ia dapat mempengaruhi pikiran seseorang dengan mudahnya. Film ini di tahun tersebut mendapatkan banyak sekali penghargaan dan juga jadi film yang sangat laris. Film ini tayang pada tahun 1991. Itulah 10 film psikopat terbaik dan juga terkejam versi YP Films. Jangan lupa tinggalkan komentar film mana yang paling sadis dan paling mengerikan menurut kalian. Atau kalian punya rekomendasi judul film psikopat lainnya, boleh di-share juga di kolom komen. Terima kasih sobat, watch, repeat. Kalau lo laki-laki dan sudah cukup umur, berarti lo sudah boleh nonton video dengan konten vulgar. Halo sobat, selamat datang kembali di channel YP Films, dan kali ini gue akan ngebahas film dewasa khusus laki-laki.
sebelum lo nonton, tolong bantu dengan subscribe channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama. Ini dia 7 film dewasa terbaik khusus laki-laki pilihan YP Films. Kamera, roll, and action. Fifty Shades of Grey. Film yang satu ini dirilis pada tahun 2015 dan telah memiliki 2 sequel. Kalian pasti tahu tentang film ini atau setidaknya familiar mendengar judulnya. Fifty Shades of Grey sendiri bercerita tentang seorang wanita bernama Anastasia Steele yang jatuh cinta pada pengusaha tampan Christian Grey. Prikitiu. Film yang satu ini cukuplah kontroversial pada saat itu. Hal ini dikarenakan karena film 50 Shades of Grey banyak menampilkan adegan syur yang bikin jantung empot-empotan. Adegan-adegan syur seperti telanjang dihadirkan secara vulgar dan tentu saja film ini nggak cocok buat ditonton bareng orang tua, apalagi bareng mertua kalian. A Serbian Film. A Serbian Film bercerita tentang seorang mantan aktor film bokep yang mengambil pekerjaan terakhirnya sebelum pensiun. Padahal sayang ya, pekerjaan enak kok malah pensiun sih. Meski sudah diberitahu bahwa ini hanya sebuah settingan belaka, namun banyak unsur-unsur dalam A Serbian Film ini yang cukup bikin mual dan pengen bikin spirit nontonnya. Kalian akan menyaksikan kisah perjalanan si tokoh utama yang semakin menyadari bahwa ia seharusnya tidak mengambil pekerjaan ini. Alhamdulillah dia sudah mulai tobat dan ingat dosa. Banyak hal menyimpang secara seksual yang ditampilkan dalam film ini. A Serbian Film sendiri dirilis pada tahun 2010 silam. American Pie presents The Naked Mile. Untuk penggemar film komedi dewasa, tentunya sudah tidak asing lagi dengan franchise American Pie. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini merupakan salah satu film dengan banyaknya adegan pergaulan iblis di kalangan anak kampus. Cerita yang dihadirkan di sini cukup sederhana. Film ini bercerita tentang Eric Stifel yang diperankan oleh John White yang ingin pergi ke kampus sepupunya untuk ikut dugem bareng anak-anak kampus lainnya. Dugem bukan dunia gembrot loh ya. Film ini banyak menampilkan adegan-adegan vulgar yang bikin dak-dik-duk duer sepanjang durasi film ini. Spring Breakers. Spring Breakers merupakan film yang dirilis pada tahun 2012. Film ini juga merupakan film yang diproduksi oleh Muse Productions. Plot cerita dalam film ini sendiri cukup sederhana. Spring Breakers bercerita tentang 4 gadis yang ingin happy-happy pada libur musim semi dengan pesta sambil mencari gadun. Di sela-sela itu mereka didatangi oleh seorang gangster tampan bernama Alien yang diperankan oleh James Franco. Di sepanjang film, kalian akan ditunjukkan pemandangan gunung-gunung bertebaran oleh keempat aktris utama. Juga akan banyak digambarkan tentang narkoboy dalam film ini. Jangan pernah sekali-sekali nyentuh narkoboy ya sobat. Sex is Zero. Film ini merupakan film asal Korea yang bercerita tentang perjuangan seorang mahasiswa biasa untuk mendapatkan cinta dari seorang mahasiswi tercantik di kampusnya. Ia berhasrat untuk bisa ngaduk semen dengan mahasiswi tersebut. Dari judulnya mungkin sebagian orang berpikir kalau film ini adalah film yang menghadirkan banyak adegan-adegan dewasa.
Namun nyatanya film ini menghadirkan sebuah drama komedi yang pastinya bakal menghibur dan mengocok perut kalian. Jangan mengocok yang lain ya sobat. Pokoknya buat kalian yang suka dengan opa-opa dan cici-cici Korea, kalian harus banget menonton film yang satu ini. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2002 silam. Boogie Nights. Boogie Nights merupakan film yang dirilis pada tahun 1997 dan disutradarai oleh Paul Thomas Anderson. Dari premisnya saja kalian sudah yakin kalau film ini bakal jadi bacolan fantasi laki-laki. Sebabnya Boogie Nights bercerita tentang seorang anak muda yang terjerumus dalam industri pornografi di Amerika Serikat pada tahun 70-an. Maklumlah, namanya juga anak muda, masih labil dan suka galau kalau lihat WhatsApp centang satu. Selain banyaknya adegan ngaduk semen dan gunung bertebaran yang hadir, penggunaan narkoboy di sini juga cukup ditampilkan secara berlebihan. Namun, tentu saja film ini bukan untuk ditiru ya sobat. The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street mungkin merupakan salah satu film yang cukup kontroversial pada tahun 2013. Film arahan Martin Scorsese ini menampilkan kembaran gua, Leonardo DiCaprio sebagai pialang saham bernama Jordan Belfort. Seiring berjalannya film, tokoh Jordan ini berubah menjadi fuckboy dan terjerumus ke dalam dunia jahiliyah. Durasi film ini cukup lama. Selama 3 jam, kalian akan menyaksikan tingkah Jordan si fuckboy yang penuh dengan hal-hal yang tidak pantas, seperti menggunakan narkoboy maupun kebiasaannya yang doyan mencari sarabi lempit. Meski begitu, film ini tetap menampilkan cerita yang dijamin seru. Itulah 7 film pilihan dewasa terbaik khusus laki-laki versi YP Films. Kalau ada film yang menurut lo lebih vulgar, tolong share di komen. Terima kasih sudah nonton channel YP Films dan nantikan rekomendasi film-film terbaik lainnya dari YP Films. Watch, repeat.